Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SpongeBob, yaitu kelompok keempat yang beranggotakan saya sendiri Aulia Haq dan rekan-rekan saya. Ada Aurelia Salsabila Putri, Kanesha Nandita Julif, dan juga Rania Putri Zayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil progresan dua proyek akhir mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, aplikasi yang kami kembangkan ini bernama Lexika, yaitu sebuah aplikasi web untuk membantu pengguna untuk meningkatkan literasi membaca mereka dengan cara menyajikan konten-konten dalam tiga level, yaitu pemula, menengah, dan juga lanjutan. Di sini framework yang kami gunakan yaitu Laravel. Oke, pertama di sini ada halaman login. Halaman login ini digunakan sebagai pintu masuk bagi pengguna yang sudah terdaftar di sistem. Nah, pengguna itu perlu masuk menggunakan email dan juga password yang sudah ada dari sistem akan memverifikasi kredensial tersebut menggunakan Laravel Authentication. Nah, selanjutnya ada halaman register di sini yang daftar di sini jika belum mempunyai akun. Di sini ada pengguna bisa memasukkan nama, email mereka, password, dan juga konfirmasi password. Oke, di sini saya sudah punya akun. Saya tinggal pencet login di sini. Di sini saya akan mencoba memasukkan email saya dan juga password yang bukan password saya di sini untuk menguji apakah authentication berhasil. Nah, di sini terdapat email atau password salah, maka dari itu saya akan mengklik lupa password. Di sini akan dibawa ke halaman lupa password. Nah, di fitur lupa password ini, kami akan mengirimkan link reset melalui email. Tadi email saya adalah ini, terus saya akan mengirimkan link resetnya. Oke, link reset sudah terkirim. Di sini sudah masuk untuk notifikasi reset passwordnya. Oke, di sini saya memasukkan password baru saya. Klik reset password. Oke, di sini sudah terreset passwordnya. Saya kembali ke login. Saya masukkan email yang sama, password yang sudah saya ganti tadinya, terus login. Sistem login ini juga terhubung dengan fitur otorisasi, di mana hanya pengguna yang sudah login yang bisa melakukan operasi seperti menambahkan, mengedit, atau bahkan menghapus data, koleksi, dan membaca. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Rania. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada halaman beranda di leksika ini. Jadi yang pertama itu, halaman itu berperan sebagai wajah utama dari platform kami dan menjadi titik awal eksplorasi setelah pengguna ini login. Lalu di bagian atas ini ada tulisan leksika dan di bawahnya ada box bertuliskan kutipan inspiratif. Jadinya ini untuk menyampaikan pesan bahwa literasi ini memang penting gitu. Terus di bawahnya lagi ada statistik riset literasi. Jadi setelah pada bagian di atas ada penampilan untuk presentasi data yang dilakukan secara visual dalam bentuk-bentuk kartu statistik sehingga lebih mudah untuk dibaca. Jadi fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan edukasi singkat kepada pengguna mengenai kondisi literasi secara nasional dan bisa mendorong kesadaran akan pentingnya literasi secara menyeluruh. Di bawahnya lagi ada artikel terbaru. Bagian ini tuh akan menampilkan artikel-artikel terbaru yang ditulis dan tersimpan di database. Baik, selanjutnya kembali ke atas dan masuk ke halaman tentang kami. Selanjutnya adalah halaman tentang kami. Halaman ini didesain untuk memperkenalkan siapa di balik aplikasi Lexika ini, sekaligus menjelaskan visi dan semangat yang kami bawa. Di bagian awal ada tulisan tentang kami dengan latar biru tua, lalu disusul dengan paragraf naratif yang menjelaskan misi kami untuk membuka akses pengetahuan serta memberdayakan melalui bacaan yang bermakna. Selanjutnya ada tim pengembang. Setiap anggota tim ditampilkan dengan nama dan NIM sesuai tugasnya gitu. Terus
Tujuan ini adalah untuk menampilkan transparansi dan memperkenalkan tim kepada pengguna. Di bawahnya juga ada artikel terbaru sama seperti di beranda tadi untuk melihat artikel-artikel yang baru dan disimpan di database. Selanjutnya bisa ke slide bar. Oke, jadi di slide bar ini ada untuk menu. Jadi ada bisa ke halaman teman, koleksi, performa, dan bisa logout juga melalui slide bar. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah halaman artikel. Pada bagian atas terdapat search bar eh, untuk mencari bacaan yang ada. Selanjutnya di bawahnya ada kategori-kategori dari artikel tersebut. Lalu juga ada highlight artikelnya. Lalu di bagian tengah ada kartu-kartu artikel yang akan terhubung dengan si artikelnya. Setelah itu di paling bawah juga ada artikel terbaru. Lalu pada artikel selanjutnya yang setelah dipencet, pada bagian atas ada judulnya dan juga ada icon untuk menambahkan ke koleksi dan juga untuk bagikan. Pada artikel bisa dipilih antara lanjutan, penengah, dan juga pemula. Jika pengguna sudah selesai membaca, maka pengguna dapat memencet tulisan selesai membaca. Lalu icon headphone untuk eh, menghubungi asisten AI. Selanjutnya pada icon panah ke atas itu untuk kembali ke atas. Oke, selanjutnya terkait performa. Di sini kami menyediakan fitur performa. Ketika kita sudah mengklik selesai membaca, itu akan langsung diarahkan ke halaman performa. Nah, di halaman performa ini kita bisa melihat ada total bacaan, total jumlah artikel yang sudah dibaca, dan juga jumlah bacaan berdasarkan level, lanjutan, menengah, dan juga pemula. Nah, data ini kami ambil dari tabel performa di database yang mencatat setiap artikel yang ditandai selesai baca oleh user. Nah, selain itu juga kami menambahkan dua grafik ya. Di sini ada pertama itu ada grafik distribusi baca berdasarkan kategori dan juga ada grafik distribusi bacaan berdasarkan level kesulitan. Nah, grafik ini tuh dibuat menggunakan Chart.js. Nah, sehingga tampilannya itu bisa interaktif. Sini saya coba untuk membaca satu artikel tentang kesehatan di bagian menengah. Saya mengklik selesai membaca. Dia bakal langsung masuk di sini bacaan menengah yaitu jumlahnya satu artikel dan di sini lingkungan ada satu. Tadi kita sudah baca tentang kesehatan, kesehatan masuk tadi lingkungan sudah kebaca dua. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dilanjutkan dengan eh, bagian halaman daftar teman. Daftar teman ini tuh bisa digunakan untuk menambahkan daftar teman, yaitu bisa dengan menambahkan namanya, terus email teman. Oke, di bagian halaman daftar teman ini kita bisa terdapat fitur untuk mencari teman dan juga untuk menambahkan nama teman dengan nama, email, dan juga gambar. Bisa dicontohkan untuk mencari nama, ya, bisa. Lalu lanjut untuk fitur ini bisa juga untuk menghapus daftar teman. Selanjutnya bisa dicoba untuk ke halaman koleksi. Di halaman koleksi ini kita bisa untuk mencari nama koleksi yang tertera, misal ini ada teknologi kesehatan pengembangan diri. Lalu di sini juga bisa untuk
menghapus daftar koleksi, terus juga bisa untuk menambahkan koleksi di bagian bawah, bisa di scroll ke bawah untuk bagian menambahkan koleksi. Nah, di bagian menambahkan koleksi ini ada masukkan nama koleksinya seperti kayak politik, filsafat, olahraga, dan lain-lain. Terus masukkan nama penulis, terus jumlah artikelnya yang dimasukin. Terus bisa menambahkan gambar. Ini bersifat opsional sih sebetulnya. Lalu menambahkan koleksi. Akan muncul di halaman koleksi ini. Begitu. Oke, sekian hasil progresan 2 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.